Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi taubat. Sebelum kita memasuki materi taubat, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Di sini kita akan belajar tentang taubat. Di sini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian taubat. Yang kedua yaitu hakikat taubat. Lalu yang ketiga syarat-syarat taubat. Yang keempat yakni kedudukan taubat. Dan yang terakhir yaitu keutamaan taubat. Untuk yang pertama yaitu pengertian taubat. Pengertian taubat. Taubat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu taubat yang bermakna kembali. Lalu yang pengertian istilahnya ada yang tahu? Ya, jadi pengertian taubat secara istilah yaitu kembali kepada jalan Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua yaitu hakikat taubat. Di sini ada yang tahu apa itu hakikat taubat? Tidak tahu? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Hakikat taubat yaitu perasaan seseorang dari hatinya yang sangat-sangat menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya, lalu ia mengarahkan seluruh hatinya kepada Allah sehingga di usianya serta menahan diri dari dosa yang akan terjadi seperti itu. Jadi hakikat taubat itu adalah rasa penyesalan diri dari seseorang setelah melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa itu. Bagaimana? Paham semua? Alhamdulillah paham semua. Kita lanjut ke yang pembahasan ketiga yaitu syarat-syarat taubat. Coba di sini siapa yang tahu ada berapa sih syarat-syarat taubat itu? Berapa? 5? Salah. Berapa? 3? Salah. Jadi syarat-syarat taubat ini ya, itu ada banyak sekali. Kalian bisa baca di buku. Jadi ini Ibu memberikan atau menyampaikan syarat-syarat taubat yang ada di buku ya. Yang pertama yaitu Islam. Tadi apa? Ayo, kok ramai sendiri? Ya, yang pertama yaitu Islam. Jadi jika ada orang kafir, dia mau bertobat, itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia masuk Islam. Lalu yang kedua yaitu menyesali dosanya. Berarti dia itu benar-benar sudah sangat-sangat menyesali apa yang telah ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Lalu syarat yang ketiga yaitu menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya yaitu seseorang itu benar-benar mengakui dosa ataupun kemaksiatan yang telah ia lakukan sehingga dianjurkannya bertaubat. Lalu yang keempat yaitu ikhlas melakukannya. Ikhlas di sini berarti benar-benar dari hati, tidak ada rasa tertekan, tidak ada rasa merasa berat untuk melakukan taubat ini. Terus tujuannya itu bukan untuk riak atau sombong dan bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Jadi benar-benar ikhlas melakukan taubat. Lalu yang selanjutnya yaitu memperbanyak istighfar. Jadi kan sudah dijelaskan kan dari
Al-Quran bahwa kalau kita melakukan dosa ataupun sedang terpuruk, kita dapat mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya ya. Lalu selanjutnya yaitu berjanji tidak akan mengulangi. Kalau udah ada niatan untuk melakukan taubat, berarti dia tidak boleh untuk mengulangi kesalahan seperti sebelum taubat. Jadi dia harus benar-benar sangat benar-benar mendalam atau benar-benar ingin bertaubat dan tidak akan mengulanginya. Lalu yang terakhir yaitu masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi kalian masih boleh melakukan taubat dari kesalahan-kesalahan kalian itu sebelum sakaratul maut dan sebelum terjadinya hari kiamat. Itu masih diperbolehkan untuk melakukan taubat. Lalu ibu ada tambahan ya di sini. Yang ini tambahannya masuk pada syarat-syarat taubat. Tambahan yang pertama, kalau kita mau melakukan taubat itu tuh harus atau kita dapat melakukan kebaikan sehingga dapat menutupi kesalahan-kesalahan yang lalu, sehingga kalau kita ingin melakukan taubat, kita dapat melakukan perbuatan baik sehingga dapat menutupi perbuatan dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu yang kedua, tambahan dari ibu yaitu jika perbuatan dosa tersebut kita menyangkutkan atau ada sangkut pautnya dengan orang lain, hendaknya kita melakukan atau kita meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sangkutkan, sehingga kita dapat menjalankan taubat itu dengan lancar. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan taubat. Di sini ada yang tahu kedudukan taubat itu apa, seperti apa gitu? Belum ada yang tahu? Baik, ibu jelaskan. Jadi, kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Jadi, taubat adalah suatu langkah awal dan langkah akhir seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagi seorang Muslim, taubat itu hukumnya wajib. Kalau kita merasa kita sudah melakukan dosa, hendaknya kita melakukan taubat, apapun itu dosanya. Lalu apa sih ibu tanya, ada yang tahu taubat yang sungguh-sungguh itu dimaksud atau disebut dengan taubat apa? Taubat naruha, apa itu? Taubat apa? Oh iya, betul sekali. Jadi namanya taubat nasuha, yaitu taubat dengan sungguh-sungguh. Lalu yang selanjutnya yaitu keutamaan taubat. Di sini sebenarnya keutamaan taubat itu sangat banyak sekali, dapat dibaca di buku, dan dari ibu cuma 5 atau 4 saja yang tersampaikan. Sepertinya 5. Jadi yang pertama, taubat adalah sebab kita atau seorang hamba mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua yaitu taubat menjadi atau taubat merupakan sebab keberuntungan. Jadi di agama Islam kita sangat beruntung karena ada taubat, sehingga kita dapat menyesali atau dapat melakukan kebaikan walaupun kita sebelumnya kita melakukan banyak sekali dosa. Lalu yang ketiga, keutamaan ketiga yaitu taubat merupakan sebab kita masuk surga dan merupakan sebab kita selamat dari api neraka. Lalu yang keempat yaitu taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal seorang hamba Allah dan turunnya ampunan
atas kesalahan-kesalahannya. Jadi jika ada orang yang bertaubat, maka semua amal-amal baiknya diterima oleh Allah dan kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan atau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir dari ibu keutamaan taubat yaitu menjadikan hati seorang hamba yang bertaubat itu bersinar dan bercahaya. Jadi tidak ada hawa negatifnya. Seperti itu. Gimana? Paham semua? Tadi ada berapa keutamaannya? 5, betul sekali. Kalau yang selanjutnya atau keutamaan yang lainnya dapat kalian baca di buku LKS, buku paket yang kalian punya ya. Selanjutnya sudah selesai ternyata pertemuan pada pagi hari ini. Tadi kita mengulang terlebih dahulu ya. Tadi kita ada berapa pembahasan? 5. Yang pertama yaitu pengertian taubat. Pengertian taubat tadi seperti apa? Coba Ibu tunjuk ya. Mas Acip, pengertian taubat tadi seperti apa? Menyesali perbuatan. Oh iya, betul sekali. Lalu Ibu tunjuk ya yang kedua yaitu hakikat taubat, Mbak Cynthia. Gimana? Iya betul, hakikat taubat adalah penyesalan hati dari seorang hamba yang melakukan dosa sebelumnya. Yang ketiga yaitu hakikat sudah, berarti syaratnya. Ini syaratnya tadi banyak banget ya. Kalau cuma 3 aja gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Mbak Rafiq, syarat taubat yang pertama, iya betul, Islam. Yang kedua, oh iya betul sekali, menyesali dosanya. Lalu yang ketiga, menyadari kesalahan dan dosa, betul sekali. Jadi itu tadi syarat dari taubat. Walaupun cuma 3, tapi tadi kan ada banyak, bisa dibaca-baca lagi. Lalu kita masuk ke kedudukan. Nah, kedudukan ini Ibu jelaskan ya. Pada deg-degan ya kalau Ibu tunjuk. Jadi untuk kedudukan ini bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, taubat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Lalu keutamaannya tadi ada 5. Masih ingat kan? Gak usah disebutkan lagi. Cukup sekian dari Ibu. Semoga materi yang tersampaikan bermanfaat ke depannya bagi kalian, bagi semuanya. Maaf jika ada salah kata yang dapat menyinggung perasaan kalian, yang dapat kalian nanti Ibu anak gini-gini gitu, maaf ya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.